ada doktrin yang sangat betul-betul menyalahi aturan syariat dari kalangan para habaib. Saya mungkin tidak mengatakan oknum karena banyak yang memfatwakan begitu. Di antaranya itu ada si Habib Ba'agir ini juga yang kemarin kita bahas, bin Hani bin Yahya Assegaf itu, dia mengatakan begini. Ini supaya nanti paham. Kita akan mengetahui, oh pantesan kalau stylenya para habaib ini sangat berbeda dengan orang Nusantara. Nih, saya dikirimi oleh di grup ya. Bagaimana tanggapannya kan menurut kita yang belajar di pesantren mengenai hukum bertato. Ini kan dia pembelaan kepada ayahnya Habib Hani yang bertato itu. Terus dia memberikan fatwa begini fatwanya. Kalau buat cucu Rasul, tato itu berkah. Tapi kalau buat pribumi, tato itu kriminal gitu. Ini kan bahaya. Bahkan termasuk nanti disemir rambutnya, pakai lipstik bibirnya kalau ceramah. Kan begitu. Maka saya berpikir begini, oh iya ya, kalau saya lihat dari kalangan mereka itu ya nggak lanang, nggak wedo, nggak syarifah, nggak habibnya. Kadang-kadang mereka ini memang desain wajahnya ini dimodifikasi itu luar biasa. Alisnya ditipiskan, itu banyak. Kalau mencontoh baginda Rasul, wah jelas-jelas melanggar. Gak cocok ini dalam hukum syariat ini. Bagaimana tanggung jawabnya nih? Sampai ada habib yang mengeluarkan fatwa begini. Kalau tato untuk cucu Rasul yang dia maksud adalah para habaib itu berkah. Kalau kita orang Nusantara pakai tato itu kriminal katanya. Kan goblok ini. Nih saya buka. Khusus karena engkau mengaku sebagai cucu Kanjeng Nabi, ini hadis baginda Rasul di dalam Sahih Bukhari mengenai tentang hukum tato. Termasuk menipiskan alis tuh, yang biasanya syarifah-syarifah tuh. Lihat aja gak ada syarifah. Terus yang biasa pakai lipstik, habib-habib bisa pakai lipstik ada kan? Terus yang rambutnya dipirang-pirang pakai semir. Itu Masya Allah, itu modifikasi itu namanya, bukan natural. Jadi lucu karena itu ini belajar ngaji apa tidak ya. Kalau buat cucu Rasul atau para habaib, tato itu berkah. Nggak kayak lu pribumi pakai tato kriminal. Waduh acar ini ya. Begini bocil sama lah pokoknya habib sama lagi. Dengerin, di dalam hadis Sahih Bukhari ini sangat banyak membahas tentang modifikasi fi khalqillah. Kita akan diciptakan oleh Allah, dimodifikasi macam-macam. Ini sangat-sangat melanggar agama. Nanti saya buka di dalam syarah I'anatul Talibin juga, karya Sayyid Abu Bakar Syato, bukan Habib, Sayyid Abu Bakar Syato. An-Nafi an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam au qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-washimatu wal mutashimatu wal wasilatu wal mustawsilatu, yakni la'anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syarah Fathul Mu'in dalam kitab I'anatul Talibin karya Sayyid Abu Bakar Syato, beliau menjelaskan dhahaba jumhurul ulama'i fi haramil wasm minan nisa'i war rijali. Makanya mereka itu kan begini, mereka kan gak pernah ngaji Fathul Mu'in, gak pernah ngaji karya-karya ulama Sayyid Asy-Syarif. Mereka pokoknya ngaji kitabnya harus ada Al-Muhdhar, Al-Atas, As-Segaf, As-Senu salah. Wes pokoknya gitulah. Para ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama memberikan hukum fatwa tentang tato itu haram, baik dari golongan laki-laki ataupun perempuan tetap mendapatkan laknat. Ini ada habib mengatakan kalau tato yang dibikin oleh habaib mah berkah, pribumi kriminal dari mana? Dalam hadis ini ya tidak dibeda-bedakan hal amaliyah, ubudiyah, ini mau keturunan nabi, mau bukan, sama rata. Termasuk mukallifin. Kategorinya orang mukallaf, orang mukallaf ini sama rata. Hukum syariatnya sama. Dalam kaifiyah thariqahnya juga sama. Enggak ada perbedaan. Ini sudah mau masuk puasa ya, saya tidak mau roasting orang terlalu. Ini orang yang selalu orang mention saya untuk menanggapi orang ini. Sebetulnya saya sudah pernah. Ya mohon maaf Pak Ustadz, belum waktunya atau belum cukup antum itu untuk ngegas sedahsyat itu kalau berceramah. Karena antum baca hadis aja salah-salah itu. Terus ngarang-ngarang ibarah dalam kitab I'anah. Terus mengelompokkan tato dengan semir rambut pirang. Wah itu berantakan sekali. Terus sudah tahu di situ Anda pakai diksi jumhur, kok dibawa-bawa kepada melanggar hukum syariat. Orang dianggap melanggar hukum syariat itu kalau sudah mujma'. Nah, itu ya. Jadi pelan-pelan. Yang pertama, saya sangat menolak kalau ada habib berfatwa begitu. Saya juga sangat menolak kalau dianggap bukan lagi oknum, tapi kebanyakan. Memangnya ada berapa habib yang berfatwa begitu? Tato itu kalau untuk habib itu berkah, kalau untuk yang lain pribumi haram. Itu berapa orang sih? Nemu satu orang aja kok lalu digas semua atau mayoritas. Udahlah, biasa saja mengkritik orang itu ya. Apalagi kapasitasnya ya standar-standar aja. Anda baca hadis itu la'ana Allahu al-wasimatu. Al-wasimatu itu bagaimana dibaca al-wasimatu? Itu kan maf'ul bih. Sudah gitu diulang lagi wal muwasilatu dan seterusnya. Ini baca hadis itu padahal baca loh. Gimana itu? Kayak Nabi jadi nggak tahu nahu kalau dibacanya begitu. Kalau Anda pakai yang mufrad al-wasimata.
Kalau pakai yang jamak al-wasimati itu pelajaran standar sanawiyah. Jadi kalau baca hadis aja begitu, kok ya jangan terlalu lah gitu ya. Saran. Tahu kapasitas diri lah. Tahu kapasitas diri ya. Yang kedua, Anda ini mau mempermalukan kitab I'anatul Talibin. Yang pertama Anda bilang sarahnya Fathul Mu'in. Mana ada sarahnya Fathul Mu'in, Pak? Fathul Mu'in itu udah sarah. Jadi itu sudah kitab nomor 2. Kalau sarah itu diberi penjelasan namanya bukan sarah, Pak, tapi hasyiah. Tidak ada yang bilang I'anatul Talibin itu sarahnya Fathul Mu'in, Pak, tapi hasyiah. Ya itu kalau bagi orang-orang yang nggak ngerti ya keren ya, tapi kan lucu. Kemudian tidak akan ada dalam hasyiah itu narasi yang memalukan. Zahaba jumhurul ulama fi. Mana ada, Pak, zahaba itu fi? Anda cari di Fathul Mu'in atau di hasyiahnya itu. Di mana, halaman berapa ada begitu. Ayolah, jangan ngada-ngada. Ya. Kalau Anda mau pakai diksi zahaba ila, memakai bahasa jumhur, itu misalnya dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Zahaba jumhurul fuqaha ila, ya Pak. Jadi para mayoritas ulama fikih berangkat ke atau berpendapat dengan. Begitu, Pak. Nggak ada dhahaba itu fi, Pak. Janganlah bikin malu gitu. Kayaknya karena kalau sudah dengan narasi kritik sekelas Bapak ini sudah sebegitu dahsyatnya, harus kapasitasnya diangkat dong. Jangan malu-maluin, janganlah ya. Yang kedua, kalau bawa diksi jumhur, Anda baca lengkap di situ. Sebetulnya Habib itu kalau mau bela, jangan begitu caranya. Dia pakailah madhab yang lain. Makanya bahasanya jumhur, Pak, tidak ijma. Karena ada masih yang membawa itu kepada bab makruh. Walaupun makruhnya itu masih ada yang bilang itu makruh tahrim. Itu pun tidak lalu serta-merta laki-laki perempuan sama, Pak. Saya tidak mau bacakan kitabnya lah kalau untuk Bapak. Bapak cari-cari sendirilah. Ini kajian anak sanawiyah ini. Ya, jadi di situ ada yang bagaimana kalau laki-laki itu ada tujuan. Oh, kalau ada tujuan untuk pengobatan. Kalau perempuan bagaimana kalau dia diizini oleh suaminya untuk tazayyun, berhias untuk suaminya. Itu ada, Pak, kajiannya. Sudah tahu hal begini, kok Anda mau posisikan bertato itu sama dengan mencuri? Ya jangan, Pak. Kalau mencuri itu tidak ada lagi istilah, Pak. Bapak sendiri baca zahaba jumhur. Namanya jumhur berarti kan nggak semua, Pak. Mayoritas kan. Kalau ada mayoritas berarti ada minoritasnya. Itu logika sederhana. Jadi kalau mau didiksi melawan hukum syariat, itu jangan pakai zahaba jumhur, Pak. Bikin malu. Sudah gitu fi lagi. Kan kelihatan sekali nggak ngerti. Bacanya salah, memahaminya ya begitu. Baca hadis Nabi loh, Pak. Jangan salah-salah lah. Jangan salah-salah i'rab gitu. Keceplosan iya, tapi kok diulang-ulang. Kemudian ya, Anda lucunya terakhir juga. Semua cucu Nabi atau siapa itu adalah minal mukallifin. Mukallif itu, Pak, yang memaksa, Pak. Jadi itu Allahnya, Pak, yang membebani. Kalau kita itu mukallafin. Tapi itu lucu-lucuan ya. Itu sakulisan saja ya. Saya kira suhu ya, artinya saya mau tanggapi serius tapi ya sudahlah ya. Masalah pirang, Pak, masalah mengecat rambut dengan pirang. Bapak jangan kaget. Ada, Pak, dalam fiqhul manhaji itu sunnah, Pak, sunnah. Yustahabu, Pak, yustahabu. Bapak kok mau menyamakan hukum pirang dengan tato? Itu maksudnya kan mau kritik Habib Bahar, mau kritik murid-muridnya Habib Bahar yang dipirang rambutnya. Kan itu maksudnya. Ayolah, Pak. Ya, tapi sudah bulan puasa, saya sudah malas live ya. Kapan-kapan lah live kita. Biar enak kalau ngomong itu. Biar kayak nggak ngerasa paling sakti sendiri gitu bicara. Wah bu. Jadi itu saja ya tanggapan saya. Mohon maaf lahir batin Bapak ya. Jadi ingat-ingat baca hadis hati-hati. Yang kedua, kalau Bapak pakai guna diksi jumhur, jangan diintisabkan kepada I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu bukan sarah tapi hasyiah. Ini menertibkan nomenklatur, Pak. Kalau itu kan sama aja menjelaskan. Beda, Pak. Sarah dengan hasyiah beda. Sarah itu, Pak, semua lafadznya matan itu diurai per kalimat. Kalau hasyiah enggak, Pak.
kadang di satu poin dia jelaskan luas, di poin lain kadang enggak. Hasya itu catatan kaki Pak, bukan sarah itu. Kemudian bukan mukallifin tapi mukallafin. Kemudian kalau pirang jangan dikelompokkan dengan bertato. Ya Pak ya, begitu ya. Allahumma tina